Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Asep Rahmatullah, SPDI MPDI, selaku dosen pada mata kuliah Ilmu Kalam, dan teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Ilmu Kalam yang ingin mempresentasikan salah satu materi, yaitu yang berjudul tentang Mu'tazilah. Yang pertama ada sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Munculnya aliran Mu'tazilah sebagaimana yang kita ketahui yaitu ketika Wasil bin Atha memisahkan diri dari pengajian gurunya yang bernama Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Waktu itu Syekh Hasan ditanya oleh salah satu jemaahnya tentang posisi pelaku dosa besar. Sebelum sempat Syekh Hasan menjawab, Wasil lalu menjawab bahwa pelaku dosa besar itu bukanlah muslim sempurna dan juga bukan kafir sempurna, atau yang lebih dikenal dengan sebutan manzilah baina manzilatain. Setelah mengemukakan pendapatnya, Wasil lalu memisahkan diri ke bagian daripada masjid itu, diikuti oleh sahabatnya yang bernama Amr ibnu Ubaid. Kemudian Syekh Hasan berkata, "I'tazala anna Wasil." Semenjak itu Wasil dan kawan-kawannya disebut Mu'tazilah. Selanjutnya ada tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yang pertama ada Wasil bin Atha. Ia dilahirkan di Madinah dan kemudian menetap di Basrah. Ia merupakan tokoh pertama yang melahirkan aliran Mu'tazilah karena ia diberi gelar kehormatan dengan sebutan Syekh al-Mu'tazilah wa Qadimuha, yang berarti pimpinan sekaligus orang tertua dalam Mu'tazilah. Yang kedua ada Abu Huzail Muhammad ibnu Huzail ibnu Ubaidillah ibnu Mahul al-Alaf. Ia lahir di Basrah tahun 135 dan wafat tahun 235 Hijriah. Ia lebih populer dengan panggilan Al-Alaf karena rumahnya dekat dengan tempat penjualan makanan ternak. Gurunya bernama Utsman al-Tawil, salah satu seorang murid dari Wasil bin Atha. Yang ketiga ada Ibrahim ibnu Sayyar ibnu Hani al-Nazam. Tahun kelahirannya tidak diketahui dan wafat tahun 231 Hijriah. Ia lebih populer dengan sebutan Al-Nazam. Selanjutnya ada tokoh-tokoh Mu'tazilah di Baghdad. Yang pertama ada Bishr ibnu al-Mu'tamir. Ia merupakan pendiri Mu'tazilah di Baghdad. Yang kedua ada Abu al-Husain al-Khayyat. Ia merupakan pemuka yang mengarang buku Al-Intisar yang berisi pembelaan terhadap serangan Ibnu al-Rawandi. Yang kedua ada Jarullah Abdul Qasim Muhammad bin Umar. Ia lebih dikenal dengan panggilan Al-Zamakhsyari. Ia lahir di Khawarazm, Iran. Ia tokoh yang menelarkan karya tulis monumental yaitu Tafsir Al-Kashaf. Yang keempat ada Abdul Hasan Abdul Jabbar bin Ahmad bin Abdullah Al-Hamazani Al-Asadi. Ia lahir di Hamazan, Khurasan, dan wafat di Rai, Teheran. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Qadi Abdul Jabbar. Ia hidup pada masa kemunduran Mu'tazilah. Demikian ia tetap berusaha mengembangkan dan menghidupkan paham-paham Mu'tazilah melalui karya tulisannya yang sangat banyak. Di antaranya yang cukup populer dan berpengaruh adalah Syarah Usul Al-Khamsah dan Al-Mughni fi Awal wa At-Tauhid. Metode pemikiran Mu'tazilah ada 5, yaitu Tauhid, Al-Ad, Al-Wad, wa Al-Waid, Al-Mazilah, Baina Manzilataini, wa dan Amar Ma'ruf Nahi
munkar. Tauhid dalam mengesahkan Tuhan. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat yang berdiri sendiri di luar zat, karena akan berakibat banyaknya yang kadim. Mereka juga menolak sifat-sifat zamaniyah, antropomorfisme bagi Tuhan, karena akan membawa jasmi dan tasbih. Al-ad yaitu keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah mengandung arti bahwa Tuhan wajib berbuat baik dan terbaik bagi hambanya. Al-syahla wa al-sah, Tuhan wajib menepati janji. Tuhan wajib berbuat sesuai norma dan aturan yang ditetapkannya, dan Tuhan tidak akan memberi beban di luar kemampuan hamba. Pengertian dari al-wa'ad wa al-wa'id. Kaum Mu'tazilah meyakini bahwa janji Tuhan dan ancaman Tuhan untuk membalas hambanya akan terlaksana. Ini bagian keadilan Tuhan. Pengertian dari manzila baina al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar statusnya tidak lagi mukmin dan juga tidak kafir. Ia berada di antara keduanya. Doktrin inilah yang kemudian melahirkan aliran Mu'tazilah yang digagas oleh Wasil Ibnu Atha. Pengertian dari amar ma'ruf nahi munkar, perintah melaksanakan perbuatan baik dan larangan perbuatan munkar. Ini merupakan kewajiban dakwah bagi orang Mu'tazilah. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention and have